bisa juga. Kita itu bisa, tapi kita akan belajar tentang desa dan kota. Oke. Sekarang kita mencoba untuk melihat tentang materi desa dan kota. Untuk sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai organisasi pemerintahan terdekat langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Artinya bahwa di sini menyelenggarakan rumah tangga sendiri artinya bahwa desa itu mempunyai ekonomi, punya otoritas. Kenapa? Desa itu yang memilih adalah kepala desanya dipilih oleh rakyat. Jadi disebut kelurahan. Jadi kelurahan itu dipilih oleh atau ditunjuk oleh bupati, camat. Jadi tidak melalui apa? Pilihan. Jadi kalau Anda semua itu ada yang masih bisa menikah 50 atau 100? Berapa? Oke. Nah, itu pengertian bisa. Jadi masih banyak itu mengenai pengertian-pengertian desa ya. Ini aslinya dari bahasa Sanskerta yaitu desi, tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Nah, kalau kita lihat desa di Indonesia ada luar biasa ini 41.000, separuh lebih ada di Pulau Jawa. Ya, lebih dari 41.000, separuh lebih ada di Pulau Jawa. Yang dihuni sekitar 80% penduduk di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau kita ada di desa, kita nggak perlu apa? Ini menurut Sutarjo kata ini semua, desa adalah suatu hukum yang di dalamnya bertempat tinggal seluruh masyarakat yang berhak menyelenggarakan pemerintah sendiri. Jadi ini hampir sama dengan tadi ya. Tidak usah lagi, ini sudah cukup, tidak perlu dijelaskan berikutnya. Menurut waktu tidak usah terlalu lama. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 99. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat dan gotong royong, tetapi juga termasuk orang-orang kota ini juga diajak bergotong royong. Contohnya gubernur baru yang dilantik di Jakarta, mereka mengajak masyarakatnya ya untuk turun ke kali yang bicara contoh, masuk ke sungai, masuk ke kampung-kampung ini, dia melihat secara langsung keadaan seperti ini. Masyarakat diajak, diajak untuk membenahi lingkungannya.
Luar biasa itu Jokowi. Ya. Ini fungsi desa. Sebagai sumber penghasil mentah bagi kota. Apa? Menghasilkan apa? Contoh sumber bahan mentah itu apa? Padi, kelapa sawit, jagung, apalagi aren. Itu semuanya kan dihasilkan di pedesaan ya. Oke, tidak ada di tengah kota ditanami. Mungkin. Yang berikutnya adalah sumber tenaga kerja. Sebagai sumber tenaga kerja, orang-orang desa melakukan apa? Organisasi sebagai tenaga kerja di kota. Apa harus hanya sebagai buruh? Tidak. Ya. Orang desa yang kerja di kota sebagai dokter ada enggak? Ada. Mereka kan juga merupakan tenaga kerja yang berasal dari desa. Yang jadi arsitek ada. Ya. Yang jadi buruh sangat banyak. Fungsi berikutnya adalah sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Mitra pembangunan wilayah kota. Jadi pembangunan yang dilaksanakan di kota ini membutuhkan bantuan yang berupa tenaga ya dari orang-orang desa. Disebutkan tadi bahwa desa sebagai sumber tenaga. Bahan-bahannya juga dipasok dari desa. Kalau bahan pembangunan apa yang dari desa? Kapur, AC, Kayaknya itu kan datang dari desa. Pasir dari lereng Merapi, batu dari lereng Merapi, genting dari desa Boyolali itu ada. Kita pasir, batu dari daerah Boyolali, desa-desa namanya Solo. Nah, orang-orang Solo itu ambilnya dari situ. Ini dari apa? Sumber-sumber alamnya kan banyak yang digunakan oleh orang kota. Pembangunan dalam bidang ketahanan pangan ini kan juga dari desa. Orang kota makan dari mana? Dari desa. Nasi itu biasa dari desa. Ya, pembangunan di bidang ketahanan pangan itu misalnya. Oke, dulu ya. Sudah ya, cukup ya. Sudah mungkin ya. Jadi nanti kita bahas lagi dalam kesempatan yang lebih longgar. Saya punya ini masalah yang harus kita diskusikan. Saya bagi dulu jadi satu kelompok 4 siswa. Dibalik, terusnya dibalik, jadi berhadapan masing-masing kelompok 4 siswa. Baca petunjuknya. Petunjuknya. Oke, sudah ya. Diskusikan masalah perbedaan antara desa dan kota. Di mana perbedaan
faktor pendorong itu yang berasal dari desa. Kemudian faktor penariknya itu faktor yang berasal dari kota. Apa sebabnya terdorong untuk organisasi? Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya yang beranggotakan 1 saya sendiri, Muhammad Mahir Ismail, 2 Novel Anita, 3 Menteri Kasih Al-Suri, dan 4 Nanafi Wadita. Tentang urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Masuk saja faktor pendorong urbanisasi dari desa, yaitu adanya keinginan untuk urbanisasi, adanya keinginan untuk mencari pengalaman baru, sulitnya mencari pekerjaan karena minimnya lapangan kerja. 2 faktor penarik urbanisasi dari kota, yaitu masyarakat desa beranggapan bahwa mencari pekerjaan di kota lebih menggiurkan dan lebih menguntungkan kehidupannya, dan fasilitas di kota lebih lengkap daripada di desa. Dampak positif dari urbanisasi bagi desa: 1. Meningkatkan teknologi pertanian. 2. Pendidikan di desa semakin maju. 3. Meningkatkan kualitas kewirausahaan. Dan dampak negatif dari urbanisasi bagi desa: kehidupan agraris mengular, perubahan tata guna lahan, dan tenaga produktif di bidang pertanian berkurang. Seterusnya, dan terakhir, dampak positif bagi kota dan dampak negatif bagi desa. Dampak positif bagi kota: bahan pangan kota dipasok dari desa dan tenaga kerja tercukupi dari penduduk desa. Dampak negatif bagi desa: peningkatan jumlah pengangguran dan penduduk miskin di kota akibat urbanisasi. Yang ditanyakan. Oke, yang 3 kelompok saya minta untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Ismail. Silakan. Ada beberapa dulu, silakan tunjuk jari. Ya, di kelompoknya Mega atau April atau kelompoknya Nur. Silakan. Ya. Ini dari saudara Jaki. Tadi disebutkan dampak positif organisasi dari desa adalah meningkatkan kualitas kewirausahaan. Itu bagaimana maksud dari meningkatkan kualitas kewirausahaan? Jadi gini, mungkin kita sebagai orang desa bisa berwirausaha di rumah. Misalnya, ya mungkin sekali belum ada toko kondom, kita bisa buka toko. Itu namanya berwirausaha. Jadi tidak bergantung kepada suatu organisasi. Ini sudah cukup jelas. Oke. Silakan. Yang lain. Jiwa wira usaha. Jadi kalau selama ini di desa mungkin tidak ada yang pengalamannya kurang, setelah masuk kota kan akhirnya timbul timbul pemikiran inisiatif, namanya makin kreatif. Kemudian pengalaman kurang dibawa ke desa. Oke, silakan. Yang lain, kelompoknya Mega. Silakan, Oke. Tadi dari dampak negatif organisasi bagi desa yaitu perubahan tata guna lahan. Itu yang dimaksudkan yang bagaimana? Jadi ini perubahan tata guna lahan. Di desa kan masih banyak lahan-lahan pertanian. Nah, dengan seiring berjalannya waktu kan lahan itu semakin terkecil karena ada penjualan antara 2 orang atau lebih. Nah itu Penampakan geografis di permukaan bumi mencerminkan kehidupan dengan berbagai macam bentuk
karakteristik. Pedesaan memiliki karakteristik permukiman jarang, mata pencaharian penduduk bersifat agraris, dan sosial masyarakat yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan perkotaan bernuansa sebaliknya, yaitu permukiman padat, mata pencaharian penduduk pada bidang industri dan jasa, serta sosial masyarakatnya cenderung bersifat individualistis. Dengan keadaan ini menimbulkan banyak faktor yang dapat membuat terjadinya urbanisasi. Faktor pendorong urbanisasi antara lain tingkat pengangguran rendah dan ingin memperbaiki perekonomian, menginginkan kehidupan yang lebih layak, dan inginnya mencari pengalaman di kota. Faktor penarik urbanisasi adalah fasilitas di kota sangat lengkap, teknologi lebih canggih, banyak peluang kerja, dan tempat-tempat hiburan, contohnya wahana rekreasi. Adapun dampak positif dari urbanisasi bagi desa, meningkatnya teknologi pertanian, pendidikan di desa semakin maju, meningkatnya kualitas kewirausahaan. Dampak negatif bagi desa, kehidupan agraris memudar, bahan pangan